Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Nurfala dengan NIM 19516129, terus studi pendidikan matematika itu Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul pengembangan lembaga kerja peserta didik materi aritmatika sosial menggunakan tabel bersemi berbantuan oleh FOSIP terhadap kemampuan pemecahan masalah matematik peserta didik sampai kelas 7. Dengan dosen pembimbing 1 yaitu Prof. Dr. Hajar Ais Epira Haiti, MPD, dan dosen pembimbing 2 yaitu Bapak Adi Nuhman. Buku bahasan pada bagian ini yang pertama adalah terbelakang masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama, proses pembelajaran. Proses pembelajaran tidak terlepas dari faktor pendukung yang berperan penting dalam kualitas pembelajaran. Faktor pendukung tersebut salah satunya ialah sarana, prasarana, dan kualitas guru. Realitanya masih banyak guru yang tidak optimal dalam melaksanakan perangkat pembelajaran atau menyusun rancangan pembelajaran. Guru hanya mengandalkan buku paket saja, serta guru cenderung melakukan secara konvensional seperti ceramah pada proses pembelajaran, sehingga memiliki dampak terhadap keaktifan dan potensi peserta didik. Hal ini mengakibatkan rendahnya hasil belajar aritmatika sosial dan kemampuan pemecahan masalah matematis. Peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami soal karena soal aritmatika sosial berbentuk soal cerita dan masih terhambat dalam operasi hitung. Selain itu juga, peserta didik masih keliru dalam menetapkan setiap indikator-indikator kemampuan pemecahan masalah matematik. Hal tersebut disebabkan karena peserta didik belum terbiasa mengerjakan soal-soal kemampuan pemecahan masalah matematik. Padahal, kemampuan pemecahan masalah matematik pada materi aritmatika sosial sangatlah penting untuk dimiliki oleh peserta didik, karena menurut peserta didik aktif dalam kegiatan pembelajaran dan melalui kemampuan pemecahan masalah matematik diharapkan peserta didik menemukan konsep matematika dengan sendirinya yang telah dipelajari sebelumnya, telah digunakan untuk memecahkan masalah yang baru. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya inovasi baru pada sumber belajar, model pembelajaran, serta bantuan media. Maka dari itu, peneliti akan mengembangkan LKPD materi aritmatika sosial menggunakan tabel bersemi berbantuan oleh FOSIP. LKPD menggunakan tabel bersemi dapat dipadukan dengan FOSIP karena mampu meningkatkan aktivitas peserta didik. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Aktiviti dan Syarifah bahwa tabel bersemi berbantuan FOSIP efektif terhadap kemampuan pemecahan masalah matematik. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis yang pertama, proses pengembangan lembaga kerja peserta didik materi aritmatika sosial menggunakan tabel bersemi berbantuan oleh FOSIP pada peserta didik SMP kelas 7. Yang kedua, lembaga kerja peserta didik materi aritmatika sosial yang dikembangkan menggunakan tabel bersemi berbantuan oleh FOSIP. Yang ketiga, menganalisis efektivitas lembaga kerja peserta didik materi aritmatika sosial dan menggunakan tabel bersemi berbantuan oleh FOSIP dilihat dari kemampuan pemecahan masalah matematik peserta didik SMP kelas 7. Yang keempat, menganalisis kendala-kendala apa saja yang ditemui pada saat pengembangan lembaga kerja peserta didik materi aritmatika sosial menggunakan tabel bersemi berbantuan
membantu fokus pada peserta didik sampai kelas 7. Selanjutnya metode penelitian yang digunakan pada pelatihan ini yaitu Research and Development atau R&D dengan model pengembangan Bob and Dow yang dimodifikasi oleh Sugiono 2021. Terdapat 10 langkah, namun pada penelitian ini hanya dibatasi sampai 8 langkah. Yang pertama, potensi dan masalah. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba awal, revisi produk, serta uji coba pemakaian. Dengan struktur dan lokasi penelitian pada uji coba awal, yaitu 3 orang peserta didik, kelas 7, uji coba pemakaian, dan instrumen peserta didik kelas 7, dengan lokasi penelitian di salah satu SMP negeri di Kota Cimahi. Instrumen penelitian berupa non-tes dan tes tertulis. Non-tes yang pertama ada lembar validasi, wawancara, dan angkat respon peserta didik. Yang kedua, tes tertulis berupa instrumen kemampuan pemecahkan masalah matematis, administrasi sosial, dan prosedur pengolahan data menggunakan Microsoft Excel 2019. Yang selanjutnya yaitu hasil pembahasan. Pada poin pertama, proses pengembangan lembar kerja peserta didik materi aritmatika sosial menggunakan problem listening berbantuan oleh Foxit pada peserta didik SMP kelas 7, mengacu pada prosedur pengembangan Bob and Dow yang dimodifikasi oleh Sugiono yang dibatasi hanya sampai 8 langkah sebagai berikut. Yang pertama, potensi dan masalah. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, desain produk. Yang keempat, validasi desain. Yang kelima, revisi desain. Yang keenam, uji coba awal. Yang ketujuh, revisi produk. Dan yang kedelapan, uji coba pemakaian. Yang kedua, pelayakan lembar kerja peserta didik materi aritmatika sosial menggunakan problem based learning berbantuan Foxit. Di sini terdapat uji validitas LKPD oleh ahli materi dan praktisi, diperoleh pada validasi produk awal persentase sebesar 78% dengan kriteria valid, lalu validasi produk akhir persentase 87% dengan kriteria sangat valid. Yang selanjutnya yaitu uji kepatusan LKPD yang diperoleh dari penilaian angket respon peserta didik. Pada tahap uji coba awal memperoleh persentase sebesar 81% dengan kriteria sangat praktis. Lalu tahap uji coba pemakaian persentase sebesar 85% dengan kriteria sangat praktis. Yang ketiga yaitu efektivitas lembar kerja peserta didik materi aritmatika sosial menggunakan problem based learning berbantuan oleh Foxit dilihat dari kemampuan pemecahan masalah matematis pada peserta didik SMP kelas 7. Nah, di sini menunjukkan persentase uji efektivitas sebesar 68% dengan kriteria efektif. Hal ini menunjukkan bahwa LKPD materi aritmatika sosial menggunakan problem based learning berbantuan Foxit terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik SMP kelas 7 dinilai efektif untuk digunakan. Yang keempat, terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh peneliti saat pengembangan lembar kerja peserta didik menggunakan problem based learning berbantuan Foxit pada peserta didik SMP kelas 7. Yang pertama, pada tahap desain produk, di mana saat menetapkan rancangan, peneliti kesulitan membuat desain karena gambar-gambar yang sesuai dengan persoalan ataupun yang tertuang dalam LKPD sulit untuk dicari. Lalu pada uji coba awal dan pemakaian, yaitu jadwal pelajaran yang berubah-ubah serta jam mata pelajaran matematika yang terbatas. Kemudian fasilitas seperti internet yang kurang stabil menjadi penghambat pada proses pembelajaran.
karena saat mengakses FAPD membutuhkan jaringan internet yang stabil. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama ada proses pengembangan lembaga kerja peserta didik materi artikel sosial menggunakan problem listening di berbagai posit telah sesuai dengan langkah-langkah pengembangan yang dimodifikasi oleh Sugiono dapat menghasilkan produk LHPD yang dapat digunakan. Yang kedua, kelayakan lembaga kerja peserta didik materi artikel sosial yang dikembangkan menggunakan problem listening di berbagai posit dilihat dari penilaian validator serta kepraktisan dari peserta didik memperoleh hasil dengan kategori sangat layak dan sangat praktis sehingga produk dapat digunakan. Yang ketiga, efektivitas lembaga peserta didik materi argumentasi sosial menggunakan problem listening berbantu oleh FOSIP dilihat dari kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik SMP kelas 7 bahwa hasil pembelajaran dapat dikategorikan efektif terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis. Yang terakhir yaitu kendala-kendala yang ditemui pada saat pengembangan lembaga kerja peserta didik materi argumentasi sosial menggunakan problem listening berbantu oleh FOSIP, yaitu kesulitan membuat desain, jam pelajaran yang berubah-ubah, dan jam mata pelajaran matematika yang terbatas, serta internet yang tidak stabil. Sekian hasil penelitian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.